Kemarin kita sudah buat sebuah panel dengan menggunakan Laravel filament ya. Di sini untuk postnya ya. Postnya kita sudah punya apa namanya field yaitu title, look, kategori, teks juga ya. Kita bisa lihat di sini ya. Di dalamnya ya adanya namanya extract juga untuk menampilkan dari rangkuman dari kontennya ya. Kemudian kita punya slug ini nanti kita gunakan untuk URL-nya ya. Jadi URL-nya nanti kita akan pakai slug ini ya, agar URL yang nanti kita buat itu eh, memenuhi kebutuhan untuk SEO-nya atau Search Engine Optimization-nya. Kemudian di sini ada kategori dan teks ya, kemarin kita pakai di dalam UTS-nya yaitu menambahkan teks di sini. Kemudian untuk front end-nya ya, front end-nya kemarin kita sudah buat seperti ini ya, dengan menggunakan Tailwind. Ya, blok-bloknya kemarin juga sudah saya ajarkan bagaimana memakai Tailwind secara cepat untuk membuat tampilan seperti ini. Kita pakai yang namanya Tail Block ya kemarinnya. Bisa kalian lihat di sini di tailblock.cc. Kalian bisa pakai blok-blok ini sesuai dengan kebutuhan di aplikasi. Contohnya kemarin kita sudah pakai yang namanya menu ya, menu di headernya. Nah ini ya untuk headernya kemarin kita pakai yang ini. Kemudian untuk hero-nya kemarin kita pakai yang ini untuk menampilkan halaman depannya ini ya. Kemudian untuk kontennya kemarin pakai bentuk konten yang seperti ini ya. Ada gambar ya bannernya, kemudian ada apa namanya excerpt-nya di sini. Nanti kita akan pakai excerpt di sini ya. Dan satu lagi kemarin kita pakai untuk footernya ya, menu footernya di menu footer ya ini ya. Menu footernya kemarin kita pakai yang ini ya. Nah, ini. Jadi semua blok-blok ini kita bisa pakai untuk merangkai sebuah tampilan di front end kita. Ya, hasilnya seperti ini, footernya seperti ini. Ya. Kemudian pada kebutuhan post atau artikel yang nanti kita akan buat, di sini yang belum ada adalah gambarnya ya. Gambarnya kita belum pakai di sini. Nah, nanti ketika kita membuat sebuah post di sini, ya, kita diwajibkan membuat atau menambahkan gambar untuk kebutuhan postnya di sini. Ya, 720 kali 600 ya, minimal seperti ini. Nah, untuk membuat uploadan gambar ya dengan menggunakan Laravel filament, kita tidak perlu ngoding juga dari awal atau menggunakan natif miliknya Laravel karena eh, saya sendiri kalau membuat sebuah aplikasi ya, kalau butuh yang namanya upload, entah itu gambar, entah itu dokumen, saya pasti cari plugin yang paling mudah saya gunakan dan tentunya yang sesuai dengan yang saya pakai di sini. Saya memakai Laravel filament ya. Berarti pluginnya nanti juga harus support filament. Untuk plugin filament sendiri, nanti kita akan pakai namanya Spati Media Manager ya. Kalian bisa cari di dokumentasi filamennya itu ya di sini. Di menu plugin kalian bisa buka. Ya, di situ banyak sekali plugin yang bisa kita pakai dan nanti kita akan pakai yang namanya Spati Media. Nah, ini ya. Spati Media Library. Ya, nanti kita akan memakai library ini ya, Spati Media Library untuk mengupload gambar kita ya untuk kebutuhan artikel yang nanti kita akan buat. Jadi kita tidak perlu repot-repot membuat fitur uploadan dari awal ya karena kalau ada plugin kenapa tidak kita pakai aja. Dan juga untuk kebutuhan plugin ini juga disupport banyak komunitas ya, kalian bisa lihat di startnya ini ada 24 ya. Jadi tidak perlu khawatir plugin ini
nanti ditinggalkan sama pengembangnya atau enggak, ini pasti di maintain sama pengembangnya. Ya, kita bisa lihat GitHub-nya. Sini last month, berarti plugin ini benar-benar diperhatikan atau dimaintain sama pengembangnya. Jadi tidak perlu takut nanti kalau plugin ini error. Jadi bisa kita menanyakan kalau ada error ke pengembangnya ini. Ya, di sini cara menggunakan Spati Media Library ya, kita bisa lihat di dokumentasinya ya, di documentation-nya ini bagaimana cara pakainya. Nah, ini untuk memakai plugin ini kita pakai komposer lagi ya. Jadi usahakan sudah punya komposer dan komposernya jalan ya. Kita tidak perlu download plugin secara manual ya. Dan satu lagi untuk memakai plugin Spati ini ada beberapa requirement yang harus di-install ya. Salah satunya itu ekstensi di PHP-nya. Ekstensi PHP-nya itu butuh yang namanya Exif. Ya, Exif PHP. Karena kita berhubungan dengan foto ya. Nanti kita berhubungan dengan gambar. Gambarnya ada JPEG, ada PNG. Di situ kalian bisa ngecek dulu atau menambahkan ekstensi dari Exif. Ya. Kalau kalian pakai Exam, di situ ada PHP ini ya. PHP ini kalian cari Exif di situ ya. Kalau di Docker ya, ini saya ulangi dulu Dockernya. Ini saya memakai Docker, tidak pakai salah. Ini saya pakai Docker ya. Jadi di Docker kalau ingin menambahkan library untuk Exif itu saya pakai Docker filenya seperti ini. Ya, ada libexif dev. Ya ini sama aja kalau kalian lihat di PHP ini nanti cari yang ekstensinya Exif. Nah, Exifnya itu diaktifkan. Ya, cari Exif di situ PHP ini ya. Kemudian cari ekstensi Exif, Exifnya diaktifkan. Dan GD biasanya ini jadi satu, ini GD sama Exif jadi satu. PHP GD sama PHP Exif diaktifkan, ini dua ini. Ya, kalau saya sendiri pakai Docker ya, jadi saya tidak ada PHP ini di sini ya. Saya tinggal menjalankan run ini untuk menginstal Exif sama GD-nya. Nah, kemudian kalau sudah nanti coba dicek di CMD-nya ya. CMD-nya itu jalankan PHP min m. Ya, di situ nanti terlihat ekstensi PHP yang berjalan ya di PHP kalian. Nah, ini sudah ada Exif sama GD-nya. Nah, ini harus di enable dulu ya. Exif sama GD. Ini harus ada ini. Jadi silakan bisa dicek dulu Exif sama GD-nya sudah ada atau belum. Pakai PHP ini kalau pakai Exam sama WAM. Sudah ada, Pak. Ada ya? Exif-nya sudah ada ya. Oke. Kalau sudah nanti tinggal dijalankan mulai dari instalasi Spatinya ini. Silakan buka di filamen tadi ya, filamen, kemudian pilih plugin di situ ya. Kemudian di sini cari Spati Media. Nah, ini ya Spati Media. Diklik aja itu Spati Media. Nah, terus ini jalankan Composer require filament Spati Media ini. Terus dipastekan ke sini. Ini di sini saya sudah menginstal ya Laravel Spati Media. Nah, kalau sudah seperti ini berarti berhasil ya. Kita bisa ngecek di project kita ya. Spatinya sudah berhasil atau enggak. Kita bisa lihat di composer.json ini. Ya, di composer.json nanti ada
Spati, Saya Laravel. instalasi pilot, Pak. Waktu install gagal. Nah, itu Exif-nya sudah diaktifkan atau belum? Sudah, Pak. Bisa di share screen coba. Bisa di share screen, Mas, coba. Tak stop share screen dulu saya. Bentar, Pak, bentar. Ini lagi... Tadi aku reset MySQL ya. Oh, Oh, ini nggak bisa nih. di PHP-nya Mas yang di reset. Apache-nya atau PHP-nya di reset? Atau semua PHP, MySQL sama Apache-nya. Bentar, Pak, bentar. Oke. Jadi untuk ngecek Exif-nya atau Exif-nya sudah ada atau belum dijalankan di kayak command prompt itu ya, CMD itu PHP main M ya. PHP main M nah itu harus ada ini Exif sama INTL itu juga perlu, INTL, GD juga ada. Ya. Cek ini PHP main M. Nanti cari Exif sama GD-nya harus ada itu. Pak, ini saya share dulu, Pak. Oke, oke. Ya, coba di-share. Kita matiin dulu. Ya, coba lihat. Udah masuk belum, Pak? Sudah, sudah. Itu coba di-scroll ke atas ya, Mas. Itu, yang errornya di-scroll ke atas. The element appears to strict and will like to know much you want. Loh, itu kayaknya sudah ada. Coba-coba komposer jalanmu gimana? Dicek, lihat. Coba di-scroll ke atas lagi. Composer require. Coba konsol sebentar. The 32 konsol. Coba dari tanda titik 2 sampai ke W-nya dihapus semua coba Mas. Diulangi dari tanda petik 3-nya. Nah, itu dihapus sampai titik 2-nya dihilangin. Nah, coba dah. Bentar. Ini, Pak, benar. Ya, jangan ada W-nya. Bisa nih, Pak. Update dia. Pak, ditunggu dulu sampai selesai. Masih belum selesai ya, Mas? Belum, Pak. Saya stop sharing dulu ya. Oh ya, sekalian ditunggu ya. Itu tinggal apa namanya masih generating auto load-nya itu benar. Oke, Pak. Oke. Oke. Yang penting udah bisa ya install Spatinya ya. Oke, saya ulangi lagi Iya, Pak. share screen. Bagi yang nggak bisa ya kayak tadi kayak Mas Anugrah untuk instalasinya mungkin
versi 32-nya itu dihilangin ya. Jadi ini tidak usah ini. Jadi sampai dengan kopinya sampai ini aja. Nah, nanti dia otomatis menyesuaikan versinya ya, versinya. Jadi ini tinggal dihapus saja. Nanti tunggu sampai selesai. Nah, kemudian kalau sudah selesai ya, nanti kita mengcustom ya, mengcustom di apa namanya? Di codingan kita ya. Jadi yang pertama itu kita lihat dulu sebentar di sininya. Nah, ini kita ada tambahan satu lagi ya, langkah, yaitu kita mempublish migration ya, migration miliknya si Sepati tadi. Ya, ini dijalankan. Kalau sudah nanti ini ya, kalau ini sudah selesai, ditunggu selesai, kita jalannya yang kedua ini. Kita mempublish migration yang dibuat sama si Sepati. Ya, ini di copy atau baris ini di copy ya, copy, kemudian jalankan di sini ya, jalankan di CMD-nya ya. Nah, nanti hasilnya dia akan menciptakan sebuah file migrasi baru ya, file migrasi baru bernama create media table ya. Ini bisa kalian cek di codingan kalian, di project kalian. Nah, nanti ada ini create media table di folder database ya, database migration, nanti ada create media table. Nah, ini hasil dari perintah publish tadi ya. Ini vendor publish tadi ya. Ya, hasilnya ini akan menciptakan sebuah file migrasi baru bernama create media table. Ada app-nya di sini ya. Berarti kalau ada app-nya di sini, kita jalankan yang namanya PHP Artisan Migrate ya. Atau kita cek dulu di migrate status. Nah, nanti ada file migrasi yang belum jalan ya. Baru ini hasil dari kita mempublish migrasinya si Spati tadi. Ya, ada create media table. Ya, kalau ini masih pending ya, berarti kita jalankan PHP Artisan Migrate. Nah, nanti done. Ya, ya berarti migrasinya berhasil. Nanti kalau kalian lihat di database ya, di database kalian, ya kita bisa lihat di sini. Nah, nanti ada tabel baru bernama media. Jadi di tabel kalian ada tabel media ya, di database Praktek PHP yang kita pakai ini nanti ada tabel baru bernama media. Nah, ini sampai sini harus jalan ya, jangan sampai ada error. Jadi sampai menciptakan tabel baru yang nanti kita gunakan untuk upload gambar. Udah bisa ya, sudah ya. Belum Pak, masih generate optimize. Oke, Mas, selesai. Ya, oke. Terus setelah kita sudah menjalankan migrasi tadi, ya ini sudah ya, kita jalankan publishan migrate-nya. Nah, baru kita akan men-setup di project kita, yaitu nanti kita akan mengenerate link yang ada di storage ini. Jadi nanti hasil uploadannya itu masuknya di folder storage ini. Ya, folder storage ini. Ya, di folder storage. Dan folder storage ini nanti harus bisa diakses di public ini. Ya. Jadi Laravel itu ketika membuat sebuah folder upload ya, ketika kita membuat mengupload sebuah dokumen, entah itu gambar, entah itu PDF, entah itu apapun yang berkaitan dengan upload ya, nanti itu save-nya itu di directory yang namanya storage ini, di storage ini, bukan di public.
Tapi kalau nanti hasil uploadannya itu bisa diakses oleh publik atau oleh pengguna, nah berarti semua data yang ada di storage ini harus bisa dilihat di publik ini. Jadi kita itu ketika ngupload di Laravel itu tidak bisa langsung ke publik ini, tapi ke sini, ke storage. Di storage. Jadi Laravel itu modelnya seperti itu. Jadi kenapa Laravel itu lebih aman ya? Karena model uploadannya itu tidak langsung bisa diakses oleh publik. Kalau ingin mengupload ya itu masuknya di storage. Tapi kalau mau bisa diakses sama publik ya kita bisa tampilkan dalam aplikasi kita. File itu harus di apa namanya? Dia harus bisa diakses di directory publik ini. Nah, cara untuk biar folder atau directory storage ini bisa diakses di publik ini, kita bisa menggunakan yang namanya symbolic link ya atau symlink atau di Windows itu namanya shortcut ya, ada shortcut di situ. Nah, di sini saya sudah buat ya, ada shortcut di sini, ada storage di sini ya. Nah, storage di sini itu kalian bisa lihat itu ada symbolic link ya di sini ya. Nah, ini ada keluar ya, symbolic link. Nah, itu symbolic link. Ya, ada symbolic link di situ. Nah, cara untuk membuat sebuah symbolic link di Laravel itu kita bisa jalankan yang namanya PHP Artisan Storage Link. Ini ya, PHP Artisan Storage Link. Nah, ini untuk membuat symlink dari storage untuk bisa diakses di publik. Ini saya coba hapus dulu untuk storage-nya. Masuk ke publik dulu ya. Nah, ini ada storage ya. Di sini ada storage ini. Nah, ini saya hapus dulu biar saya ulangi. Storage. Nah, udah hilang ya. Nah, kemudian saya jalankan PHP Artisan Storage Link. Nah, itu jalankan di CMD atau di terminal kalian ya. Terminal VS Code kalian. Nah, nanti akan keluar the public storage link has been connected to storage app public. Nah, ini kalau saya lihat di lsmnla public. Ini keluar lagi nih. Ya, membuat storage. Oke, mungkin saya catat. Tadi yang pertama tutorial ya, langkahnya ya. Langkah yang pertama kalian cek di PHP ini ya. Cek extensionnya yaitu GD dan exif. Ini harus diaktifkan. Harus diaktifkan. Dua, jalankan instalasi Spati Media. Lihat di dokumentasi. Tiga, jalankan vendor publish. 4, jalankan PHP migrate ya. Migration. Kelima, ya, jalankan buat storage link. Ini dia ada 5 langkah ini sementara. Terus kalau sudah ya di sini saya sudah punya storage link.
Terus baru kita masuk ke project nih, ya. Kita masuk ke project, ya. Kita akan menambahkan apa namanya uploadan di sini ya, untuk kita bisa mengupload image di sini. Untuk membuat uploadan itu kita masuk ke filament, ke post resource ya, karena kita hubungannya sama post. Nah, di sini di bawahnya excerpt ya, kita nanti ditempatkan di bawah excerpt. Nah, kita pakai apa? Kita pakai yang namanya ini, Spati Media Library File Upload. Ya, nih. Ini kita copy ya, kita copy, paste ke sini. Kita paste ke sini. Nah, ini merah ya, merah. Nanti tinggal nanti ada keluar seperti ini ya. Ada dibantu sama VS Code-nya. Nah, ini harus diimpor ini kelasnya ini. Ya. Nanti efeknya tuh nanti akan nambah di sini. Saya klik, nanti ada tambahan di sini baru ya. Berarti media library upload. Nah, kalau sudah, kita di sini untuk make-nya kita kasih nama attachment ya. Attachment. Save. Nah, kita cek di sini. Kita refresh. Nah, ini ada error di sini. Spati media harus ada yang namanya hash media. Oh ya, ini ada tambahan di kelas post ya. Jadi di kelas postnya itu kita nambahkan sebuah trait ya, trait miliknya si Spati. Kita bisa lihat di postnya, model ya, di model ini, di model post ya. Di sini kita harus melakukan implements hash media. Nah, ini Spati hash media. Nah, kemudian kita perlu memakai yang namanya, nah ini, Spati Interact with Media. Ya, ini ada dua ya yang ditambahkan, yaitu implements hash media sama use interact media. Kalau enggak ya gini aja, ini use interact media. Nah, nanti use-nya di atasnya. Sama aja ya. Jadi kita menambahkan interface hash media dan kita memakai traits ya. Traits bernama interact with media. Nah, ini harus ada. Ya, ini harus ada. Kemudian kita save, kita refresh di sini. Nah, nanti keluar ya seperti ini. Drag and drop your files or browse. Nah, kita berhasil. Nanti mungkin untuk attachment-nya kita taruh di bawahnya biar kelihatan besar. Ya, taruh di bawahnya, kita buka resource-nya lagi. Sini kita tambahkan seperti ini, kolom start. Satu, kemudian kolom span full ya. Kolom span full. Dan kita refresh. Nah, seperti ini. Keluar attachment ya, kemudian ada apa namanya ini? Pilihan untuk memilih file yang tidak akan kita upload. Oke ya. Terus kita tambahkan di sini, jangan lupa ya. Ini untuk attachment ya. Ini fungsinya kita menambahkan nih. Jadi ada attachment di sini. Kalau kita ini tambah ganti blok apa post ya. Post image. Post image. Ya, nanti di sini jadi post image. Post image. Atau kita tambah feature image ya, feature image. Feature image. Feature image ini. Kita request feature image.
Nah, terus di sini ada yang namanya collection ini ya. Collection. Nah, collection ini untuk memberikan nama file atau nama media yang nanti kita akan pakai. Jadi kayak mengumpulkan media itu ke dalam sebuah directory, ya ke sebuah folder. Nah, ini kita kasih nama collectionnya adalah featured images. Featured images. Featured images ya, ada bedanya di sini aja S-nya. Jadi nanti dibayangkan ini ada sebuah folder bernama featured image. Jadi semua gambar-gambar itu dilabeli ya, dilabeli dengan nama featured images. Ini kita save. Terus kalau sudah kita refresh, nah kita akan coba upload gambar di sini ya. Kita upload gambar di sini. Saya punya gambar ini besar ini. Nah ini ya, saya mau upload gambar ini. Kita upload. Nah ini ada uploading. Nah upload complete ya, upload complete. Kemudian kita save. Hasil ya. Kalau ada yang tidak berhasil disampaikan ya. Oh iya, untuk biasanya kalau ada yang tidak berhasil itu bisa dicek ya. Jadi generator gambarnya ini kalau kita inspect elemen ya, gambarnya itu kalau kita lihat di sini, gambarnya berada di dalam. Oke. Jadi biasanya kalau tidak berhasil bisa dicek di ENV-nya itu ya. Nah, ini app URL-nya itu harus 80 ini diaktifkan ini. Karena kita pakai port ya. Jadi Laravel itu secara default pakai port ya. Di sini saya pakai port 80. Ya, portnya itu sesuai dengan yang ini. Kalau di tempat kalian mungkin pakai 8000 ya. Ya, kalau saya di sini 80. Ya, ini ditambahkan di INV app URL-nya itu ditambahkan 80. Terus ini sudah selesai, sudah bisa di save ini. Nah, ini ya berhasil. Nah, kita akan coba gambar ini kita tampilkan di front page-nya atau front end-nya ini. Ya, di front end-nya ini. Jadi front end-nya kita tampilkan di sini. Ya, kita sudah punya gambar dan kita hendak tambahkan gambar itu di sini. Kita bisa buka ya yang kemarin kita buat yaitu di indeks di sini ya. Di indeks ini kita bisa tambahkan di sini ya. Dicari di image ya, kemudian src sini dan di src-nya ini kita ganti ya, kita ganti. Gantinya adalah ini pakainya fitur post ya, fitur post berarti fitur post fitur post kita pakai first media URL. Nah, ini first media URL. Nah, first media URL-nya apa? Kita tambahkan collection-nya. Ya, di sini tadi kita pakai collection yang namanya featured images. Ya, featured images. Ya. Kemudian kita tambahkan di sini di featured medianya yaitu featured images ya. Images. Nah, seperti ini. Kita tambahkan ya, seperti ini.
Terus kalau sudah kita refresh. Find method first media. First media. Kita cek lagi. Ada yang salahkah? Sepatinya ini. Cek di sepatinya. First medianya di mana? First media URL. Oh, get first media ya. Ada get-nya ya. Sorry. Get first media URL. Kita cek. Nah, ini ya. Sudah tampil gambar yang terkait dengan postnya atau artikelnya di sini. Karena ada yang kesusahan. Anugerah sudah bisa. Oke, kalau tidak ada. Pak, setelah diinstal itunya tadi gimana ya, Pak? Sudah selesai belum installnya? Udah sampai Generatingnya sudah generating tadi. PPRTSN vendor publish-nya udah. Ya, terus Storage link-nya udah di-migrate. udah. Berarti tadi toh ini toh. Ntar, Ini Pak, ya. nggak dengar, Pak. Udah. Yang ini sudah belum? Berarti sudah sampai tahap 5 ya. Udah, Pak, udah. Storage-nya Nah, storage-nya udah ada. berarti sekarang masuk ke edit di post resource-nya. Udah. Udah. Tampil enggak? Jadi ini menambahkan ini sudah belum? Oh. Ya, Bentar, ini Pak, untuk bentar. Itunya belum, Pak. Itunya belum. Nah, ini untuk menampilkan inputan gambar tadi, untuk mengupload gambar tadi. Jadi yang ditambahkan ini sama ini. Dua ya. Sudah, Pak. Sudah. Tampil. Sudah tampil kayak gini enggak? Oke, bentar, Pak. Refresh. Jadi untuk mengupload ya, itu kita tambahkan inputan baru di formnya si post resource itu ada satu lagi yaitu Spati Media Library File Upload. Di situ ditambahkan di sini. Terus ya, terus nanti akan keluar nah seperti ini. Nah, dan juga dicek INV-nya. INV-nya itu harus app URL-nya harus tambahkan portnya ini. Ya, .28080 sesuaikan dengan port yang kalian pakai. Kalau saya kan pakainya 8080, ini harusnya juga 8080. Ini tambahkan ya Nugroh ya URL-nya ini di INV. INV. Pak, lihat yang get first media, Pak. Yang mana? Oh, yang di indeksnya. Ini sudah ya. Tadi kamu sudah berhasil nambahkan ini kan? Ini sudah. Kamu bisa nambahkan ini enggak? Kalau sudah, nanti di get first media-nya itu di indeksnya ini ya. Tambahkan get first media.
Nanti hasilnya ini belajar Laravel ya. Dan kita edit lagi di sini di menu yang bawah ini yang menampilkan apa namanya eh, gambar di sini. Ada gambar dan menampilkan excerpt-nya ini. Jadi menampilkan artikel-artikel yang sudah kita update ya. Di sini saya sudah punya 3 artikel belajar Laravel, belajar filament, sama belajar PHP. Nah, di sini nanti saya tampilkan di sini. Nah, untuk mengeditnya ini saya lanjutkan ya. Cari di blog yang menampilkan apa namanya, kategori ini ada 3 ya berarti ya. Ini sama ini. Pak, lihat ke atasnya Pak yang Get First Media Pak. Sudah tadi loh ini. Ya, tambahkan ini. Yang di Hero ya. Hero apa lagi? Di SRC-nya. Lihat ada Get First Media. Sudah belum? Hilang lagi. Nih, Get First Media. Oke ya, saya lanjutkan ya. Nah, kita akan mengedit ini. Catalyzer, the blue mata, satu shooting startnya ini kita ganti. Nah, untuk menggantinya, kan di sini ada 3 ya, ada 3 blok. Dimulai dari P4 MD W13 ini. Ditutup di sini ya, ditutup di sini. Nah, kemudian juga ada lagi P4 MD W13. Ini ditutup di sini. Terus ada lagi satu di sini. Nah, ada 3 ya. Nah, karena ini ada 3, ini kita hapus. Ya, kita hapus. Kita cukup satu saja. Ya, ini di atasnya saya hapus. Jadi dari line kode 103 sampai 131 ini. Nah, ini juga dihapus ini sampai atasnya. Nah, ini. Jadi ada 2 blok yang saya hapus. Div dari sini sampai sini. Ini saya hapus ini. Ya, jadi dari baris nomor 74 sampai di 131. Ini saya hapus. Saya hapus. Nah, save. Nanti di sini tersisa 1. Ya, tersisa 1 blok. Nah, di sini nanti kita pakai iterasi ya, pakai iterasi yaitu for each di sini bawahnya juga ada for each, jadi ada for each 1 sama for each penutupnya and for each di line 74 sama di 104 ini tambahkan for each. Nah, terus yang di for each apa kan harusnya gitu, ini harusnya post ya. Nah, post as post ya, kita perlu menambahkan post ini di controller kita ya. Jadi kita perlu menyiapkan post ini di controller kita. Kita buka controllernya. Mari kita pakai controller home controller ya. Nah, di sini kita tambahkan di bawahnya fitur post yaitu post list sama dengan post. Nah, ini bisa pakai karena kita punya ini ada published ya. Nah, ini ya ada published. Jadi kita pakai published ya, di published-nya kalau kita cek ya, kolomnya adalah published ya. Nah, berarti di home-nya ini where published sama dengan true ya, koma true. Terus kita get.
kita mengambil post list. Nah, terus post listnya di sini tambahkan compact post list. Ya. Nah, terus post listnya kita panggil di indeksnya lagi. Di sini tidak pakai post, tapi post list. Seperti ini. Terus kita cek di halaman depannya. Terus masih error. Published kurang H ya. Published. Published. Published true. Nah, nah, ini sudah selesai. Nah, dia nanti akan keluar satu aja ini. Work is published as post. Oh, coba kita cek di postnya ini. Oh, ini juga harus dipublish ya. Edit dulu. Jadi yang tampil itu yang sudah dipublish postnya ya. Ini juga saya cek. Nah, ini juga belum dipublish. Saya publish juga. Nah, terus kalau kita cek di sini, refresh. Nah, akan keluar ya. Akan keluar 3 sesuai dengan jumlah artikel yang dipublish. Terus kita update. Nah, ini untuk judulnya nih, Shooting Star kita ganti. Shooting Star-nya kita ganti post title. Nah, kita cek di sini apakah berhasil. Nah, belajar ya. Berhasil ya, belajar filamen, belajar PHP. Ya, Laravel sesuai dengan post yang saya punya. Terus di sini kita ganti excerpt-nya sekarang. Excerpt-nya itu yang di baris 81 ya. Di photobot. Nah, ini kita ganti. Ini kita ganti, di sini kita tambahkan post excerpt. Nah, keluar ya. Di sini ada file, belajar filamen, belajar keluar. Terus kategori ya, ini mungkin kategori ini kita gantiin atau kita hapus dulu aja. Kita nggak perlu tampilkan dulu. Dan gambar sekarang. Kita gambar ganti di sini. Sini kita ganti. Kita ganti post has media. Apa namanya? Media. First media URL ya. Has first media URL. Featured images. Maka akan kita tampilkan first-nya. Get ya, ganti get. Dan kalau udah, tadi tampilkan lupa-lupa. Kita tampilkan gambar aslinya. Gambar aslinya itu adalah apa tadi? Ini ya, dummy image ya. Ini kita copy aja. Dummy image-nya jangan dihapus ya. Kita copy, cut, masukkan ke sini. Kita kasih titik 2. Nah, cek best first media tidak ada. Kita cek di spatinya lagi. Has first media coba. Has media.
Oh ya, hash-nya tuh saya lupa. Hash-nya itu pakainya adalah oh gini aja berarti get first media jika kosong gitu ya. Get first media sama dengan empty ini ya. Nah, error. Oh, balik. Bukan sama dengan kosong ya. Bukan sama dengan empty. Nah, keluar seperti ini. Gambar, ada artikel, ada judul. Nah, ini mungkin saya tambahkan gambar lagi yang di filamen. Saya edit, saya tambahkan gambar, saya save, saya refresh. Nah, keluarnya kembali. Terus supaya satu lagi, tak kasih gambar ketiga nih. Oke, berhasil. Saya save, saya refresh. Nah, oke. Sudah ya, gambarnya sudah berhasil tampil di sini. Mungkin sampai sini ada yang ditanyakan, ada yang bermasalah. Anugerah gimana Anugerah? Ada komentar ya. Nah, besok nanti kita akan melanjutkan untuk lihat selengkapnya ini. Lihat selengkapnya sama lihat learn more di sini kita ganti lihat selengkapnya dulu coba. Lihat selengkapnya learn more. Bisa learn more, learn more. Nah, ini ya. Learn more di baris 83 ini saya ganti lihat selengkapnya. Nah, nanti diklik, nah, nanti akan membuka artikelnya secara komplit. Saya tambahkan lagi yang di belajar filamen, mungkin tak lengkapi excerptnya ya. Excerptnya saya tambahkan. Save. Oke nih. Jadi hasil akhirnya nanti artikelnya sudah punya gambar ya dengan cara kita upload di menu ini ya, menu backend-nya. Kita memakai Spati Media Library untuk menguploadnya karena lebih mudah daripada kita desain sendiri. Kemudian hasil dari uploadan gambar itu kita tampilkan di halaman depan ya, di masing-masing artikelnya. Silakan kalau yang belum dikerjakan ya, nanti bisa melihat rekaman videonya ya, dicoba dan mungkin hari minggu depan ya, minggu depan hasilnya silakan bisa dilaporkan ke saya ya, sebagai tugas ya. Jadi hasilnya kalian apa namanya mendemokan ke saya hasil dari praktikum ini ya. Dan di print ya. Jadi untuk di printnya silakan bisa mengcapture halaman depannya ini ya, mengcapture halaman depannya ini. Kemudian codingannya yang di capture itu codingan untuk indeksnya Blade ini di capture ya. Kemudian di post resource-nya ini di capture juga dan di
modelnya yang POS ini di capture. Jadi ada 3 file yang harus kalian capture perubahannya dan hasil dari halaman depan dan halaman domain. Halaman admin ya. Seperti ini. Jadi tugasnya ya ini. Tugasnya yang pertama besok minggu depan didemokan dan 2 di print hasil uji cobanya berisi gambar email gambar input admin kemudian halaman indeksnya halaman depan dan capture perubahan di source code post resource ya post resource post model ya home controller ya controller dan satu lagi di ini ya teksnya. Nah, ini tugasnya untuk dikumpulkan minggu depan. Mana ada yang ditanyakan? Pak, ini tugasnya ngapain, Pak? Ini dibaca, Mas. Ya. Nanti rekaman video ini saya share ya. Nanti rekaman video ini saya share, silakan bisa dibuka dan diikuti nanti. Dan nanti minggu depan silakan bisa dikumpulkan tugasnya itu. Itu ya Mas Anugrah ya. Ada yang ditanyakan lagi? Saya stop sharing dulu ya. Oke. Kalau udah ditanyakan mungkin sampai sini dulu pertemuan praktikumnya. Nanti untuk hasil rekaman saya sampaikan ke Mas Anugrah ya untuk bisa di-share ke teman yang lain. Oke, kalau sudah ada pertanyaan, sudah jam 9 ini, saya akhiri pertemuan praktikumnya ya. Saya mohon maaf kalau praktikumnya menggunakan media online karena faktor kesehatan ya. Jadi saya masih kurang enak badan karena hujan terus hari ini ya. Saya akhiri pertemuan hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.